Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan perkenalkan, saya Ervan Wahyudin yang nantinya akan memimpin jalannya diskusi dalam rangka Festival Soekarno yang diselenggarakan secara virtual dalam rangka memperingati 50 tahun Haul Bung Karno. Dan seperti kita ketahui, para peserta webinar yang berbahagia, bahwa hari ini Sabtu 6 Juni 2020 juga merupakan peringatan hari lahirnya Bung Karno yang lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk itu mudah-mudahan di tengah pandemi virus corona yang saat ini juga masih tengah berlangsung, tidak menyurutkan semangat kita sebagai generasi bangsa untuk bisa tetap mengadopsi dan juga mengimplementasi ajaran-ajaran Bung Karno sebagai sang proklamator dan juga bapak bangsa. Dan pada Festival Soekarno 2020 kali ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para pendukung acara, di antaranya Indonesia Creative City Network, kemudian juga Universitas Negeri Surabaya, Asosiasi Desa Wisata Indonesia, Generasi Pesona Indonesia, Jejak Budaya, Pemerintah Kota Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar, kemudian juga Fulpro, DPP GMNI, Etnika, Kopi Usdek, kemudian juga Satgas Rakyat. Selain itu juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk seputar Indonesia Jawa Timur, Jatim Times, kemudian juga Blitar Times, di Traveler Blitar, Blitar Creative Forum, Etnika Production, kemudian juga Rumah Bineka, citylife.id, tentu saja juga Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Dan nanti untuk para peserta semuanya yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, akan kami persilakan untuk bisa bertanya melalui live chat yang telah tersedia. Anda semuanya bisa menyampaikan pertanyaan yang ditujukan kepada siapa, ataupun juga menanggapi terkait dengan pernyataan dari beberapa narasumber yang nantinya akan menjelaskan. Baik, para peserta webinar yang kami hormati, sebelum kita mulai untuk diskusi dengan topik sore hari ini adalah Soekarno Baru untuk Indonesia Emas, kami persilahkan terlebih dahulu kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Janti Suksmarini selaku Kepala Perpustakaan Proklamator Bung Karno untuk memberikan sambutannya. Silakan Bu Janti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Yanti Sukmarini, Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, mengucapkan selamat atas terlaksananya Soekarno Festival secara virtual. Kita harus terus semangat dalam beraktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Tanggal 6 Juni bertepatan dengan hari lahir Bung Karno. Mari kita bergotong royong, saling bantu-membantu Indonesia untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Janti Suksmarini selaku Kepala Perpustakaan Proklamator Bung Karno yang tadi juga sudah memberikan sambutannya. Dan para peserta webinar Soekarno Baru untuk Indonesia Emas, seperti kita ketahui bahwa Presiden Soekarno selain merupakan presiden pertama Indonesia, ini bukan hanya sekedar pemimpin Indonesia yang pertama, tapi juga pencetus jutaan ide-ide yang hingga kini masih dikenang dan diingat ajarannya. Karisma yang dimilikinya bukan semata-mata menjadi daya tarik karena penampilannya yang gagah, tapi kecerdasan dan keberaniannya pun membuat siapapun menjadi kagum. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita semuanya sebagai generasi milenial dan juga generasi muda. Bung Karno bukan hanya menjadi bapak bangsa, tapi ajaran dan perkataannya juga bisa kita ambil sebagai pegangan hidup di era saat ini. Ada banyak sekali ucapannya, baik dalam pidato, kemudian juga perbincangan, yang sangat menggugah semangat rasa kecintaan terhadap tanah air. Karena kecerdasan mengenai pengetahuan modern, serta kemampuan untuk bekerja di bidang masing-masing tak cukup untuk membuatnya sukses dan berguna bagi bangsa dan negara. Dan pada kesempatan sore hari ini, nantinya kita akan mendengar
materi dari sejumlah narasumber, di antaranya ada Ibu Janti Susmarini yang tadi juga sudah memberikan sambutan, kemudian juga ada Ibu Putih Guntur Soekarno selaku cucu Bung Karno dan juga anggota Komisi 10 DPR RI yang nanti juga akan bergabung. Kemudian juga ada Kang TB Vicky Cikara Satari selaku Ketua Umum ICCM, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM, serta sekaligus Komisaris PT Angkasa Pura II. Dan juga ada Wakil Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan Cova, serta yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya, yaitu maksud kami Gubernur Jawa Barat, ada Kang Ridwan Kamil. Baik, yang pertama kami persilakan terlebih dahulu untuk Ibu Janti Suksmarini. Selamat sore Ibu Janti. Halo, selamat sore Ibu Janti. Baik, nampaknya kita masih menunggu ini bergabung. Baik, kalau begitu langsung saja untuk materi yang pertama, mungkin bisa disampaikan oleh Kang Vicky Cikara Satari, selaku Ketua Umum ICCN, Staf Menteri Koperasi dan UKM, serta Komisaris Angkasa Pura II. Selamat sore, Kang Vicky. Selamat sore. Apa kabar, Kang Vicky? Mas Ervan. Ya, oke, mungkin. Alhamdulillah baik. Saya menjadi sangat tertarik ketika mengetahui kiprah dari Kang Vicky di Indonesia Creative City Network. Ini menjadi salah satu kebanggaan bagi semuanya untuk bisa menjadikan insan-insan kreatif ini bukan hanya terpusat di kota-kota besar, tapi setelah saya pelajari ternyata banyak sekali yang mempunyai potensi luar biasa dari seluruh penjuru tanah air. Baik, berbicara masalah Soekarno Baru untuk Indonesia Emas, kami persilakan kepada Kang Vicky untuk bisa menyampaikan materinya kepada kita semuanya. Bagaimana sebenarnya kita bisa mengadopsi ajaran-ajaran Bung Karno? Silakan, Kang. Baik, terima kasih Mas Ervan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua sebangsa dan setanah air. Terima kasih pertama-tama saya ingin aturkan atas kesempatannya, atas undangannya, atas kepercayaan saya bisa sharing di sini, sebuah kehormatan bisa mendiskusikan hal-hal terkait dengan Bapak Bangsa. Saya yakini saya tidak lebih pintar, lebih paham, lebih mengetahui sejarah, termasuk juga bagaimana Bung Karno bereksistensi untuk kita semua selaku warga Indonesia, dengan dibandingkan dengan kawan-kawan tentunya narasumber yang hebat-hebat dan juga yang hadir pada kesempatan ini. Boleh saya share materi ya, teman-teman. Di sini juga ada Mas Upi, terima kasih dari PT Forum. Siap. Boleh di-share ya Mas, bahan. Ya, silakan Kang. Oleh saya atau dari panitia? Udah ya? Oke. Baik. Saya ada materi pengantar, tentunya boleh silakan. Berikutnya saya dengan Mas Upi, di sini ada Teh Tita dan kawan-kawan yang lain menginisiasi satu forum organisasi namanya Indonesia Creative Cities Network, di mana ini organisasi yang menurut saya yang mungkin nanti dari sisi substansi saya ingin coba lebih banyak mendiskusikan apa-apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh kami. Ini ada blok hitam ya, Mas Dani. Kenapa ya di atasnya? Ada blok hitam di materi. Kayaknya kepijit atau apa ya? Oke. Atau mau dari saya aja? Di share screen-nya? Oke, udah aman. Next. Jadi sebetulnya saya nggak banyak materi yang disiapkan. Ada 3. Ini tentunya terkait dengan background, apa yang ingin saya share pada kesempatan ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan perjalanan kebangsaan dari Soekarno. Perjalanan bagaimana seorang Bung Karno menemukan keindonesiaannya, tentunya dari sisi profil, background dari Bung Karno
sekali lagi banyak kawan-kawan yang lebih paham. Tapi ini kurang lebih gambaran yang ada di materi ini. Teman-teman juga sangat familiar, sangat paham bagaimana Bung Karno lahir, besar, sekolah, kuliah, sampai dengan bereksistensi di organisasi, proses aktivitas keseharian politiknya, sampai dengan ada pengasingan dan seterusnya, ini dari kota ke kota, dari satu daerah ke daerah yang lain di Indonesia. Sehingga ada satu kata kunci bicara tentang perjalanan hidup Bung Karno yang bisa saya garis bawahi adalah berkenaan dengan wawasan, pengalaman interaksi, ya, besar dengan keragaman. Kemudian juga secara formal beliau sangat mendapatkan asupan ilmu pengetahuan yang sangat berkualitas. Sehingga satu kata kunci ini saya simpulkan adalah kata pemahaman. Pemahaman terkait dengan Indonesia. Juga di gambar ini bisa kita lihat bagaimana Bung Karno sejak muda sangat aktif berkomunitas, berorganisasi, di mana kita paham betul syarat kita bisa survive di sebuah kehidupan berkomunitas adalah harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dan juga manfaat yang langsung didapat adalah learn from the best. Jadi organisasi-organisasi ini tentunya kita paham lah kalau sebagai aktivis komunitas organisasi ya, kita mendapatkan orang-orang yang terbaik di organisasi tersebut dengan tujuan-tujuan organisasi tersebut dibentuk. Kita bisa lihat profil organisasi yang diikuti oleh Bung Karno ini fokus kepada bagaimana sebuah negara dibangun, fokus bagaimana sebuah kemerdekaan bisa hadir, fokus bagaimana kebebasan bisa absolut, bisa diperjuangkan dari sebuah tatanan kenegaraan. Saya menyimpulkan secara garis besar itu. Sehingga kata kunci yang dari berkomunitas ini setelah pemahaman adalah kata kunci empati. Jadi ada pemahaman terkait dengan kebinekaan, kemudian digodok, ini dilatih jiwa empatinya beliau, gitu, dalam organisasi-organisasi ini, dari mulai anggota biasa sampai dengan pemimpin. Kita punya pengalaman tentunya berorganisasi. Saya sedikit punya pengalaman berorganisasi dari hanya mulai anggota biasa, mulai ikut masuk sampai dengan bereksistensi dan sampai akhirnya membuktikan ide pemikiran. Sebuah pemimpin itu kan harus memiliki bukan hanya sekedar kemampuan leadership, tapi punya sebuah keyakinan. Keyakinan ini diuji cobakan dalam programnya, diuji cobakan dalam gerakannya, dan Bung Karno melalui proses ini menurut saya. Jadi hadir di sosok Bung Karno dalam perjalanan keindonesiaannya beliau adalah kecerdasan yang absolut, kecerdasan pengetahuan formal, dan kecerdasan sosial. Kecerdasan bagaimana berempati, bagaimana menangkap lingkungan kita, sampai dengan level memahami. Ini menurut saya potret ya, bagaimana seorang pemuda yang belum mencapai usia 30 tahun, itu bisa menggugat sebuah kemerdekaan, sebuah keniscayaan yang beliau sampaikan ini adalah sebuah negara yang disebut Indonesia di kota Bandung, di Gedung Indonesia Menggugat di Jalan Viaduk Otista ya, di
kebetulan saya hari ini ada di tempat kelahiran saya di Bandung. Ini betul-betul sangat menginspirasi. Jadi ini adalah perjalanan keindonesiaan, perjalanan kebangsaan dari Bung Karno. Boleh dilanjut? Yang berikutnya adalah saya nggak tahu dalam diskursus Bung Karno apakah ini sering digagas, tapi ini wajib saya sampaikan karena mungkin background dan aktivitas saya, kawan-kawan gitu ya, di aktivitas ekonomi kreatif. Bung Karno adalah bukan hanya pelaku ekonomi kreatif, kawan-kawan, tapi juga penikmat. Karyanya melengkapi profil beliau yang memenuhi kecintaan beliau terhadap sebuah estetika, baik visual maupun tekstual. Beliau adalah arsitek, dan beliau juga adalah penulis ya. Beliau itu adalah punya banyak karya dari sisi literatur. Jadi Bung Karno punya bukan hanya sekedar taste, tapi punya talent. Visual jelas, bisa lihat karya-karya beliau gitu. Dari arsitektur, di Kota Bandung juga ada beberapa ya bangunan yang masih beliau adalah ya arsitek dari ITB gitu pada perjalanan kuliahnya. Dan beliau banyak sehingga yang tadi didapat di poin pertama tadi, wawasan, empati, semua inspirasi yang beliau dapat ini bisa beliau refleksikan, beliau bisa translasi gitu di karya-karya tekstual. Nah, ini yang sebenarnya juga jarang dimiliki gitu ya dari banyak tokoh gitu. Teman-teman sangat paham bicara propaganda, bicara membuat desain kampanye, bicara mengaktifasi, memobilisasi bukan hanya secara fisik tapi bahkan pemikiran. Itu diperlukan sebuah kode visual, kode tekstual yang sebenarnya ini menggerakkan. Kita bisa lihat lah, banyak contohnya bagaimana elemen-elemen pendukung dari kemiliteran, elemen-elemen pendukung dari sebuah partai politik, ini nggak jauh dari sebuah konsensus yang berbentuk visual dan tekstual. Dan Bung Karno memiliki ini, memiliki talent, memiliki pengetahuan, dan satu lagi yang paling menurut saya menyempurnakan, beliau adalah kolektor. Beliau adalah penikmat. Beliau adalah yang paham betul cara mensyukurinya. Mensyukuri semua proses yang dijalani, kurang lebih gitu. Mengumpulkan dan mensyukurinya, mengaguminya. Setelah mengaguminya, dia paham di level aktualisasi seorang kolektor itu punya daya dorong terkait dengan standar yang lebih tinggi lagi terhadap sesuatu yang dia miliki, sesuatu yang dia pahami, sesuatu yang dia kuasai. Jadi seorang kolektor itu pasti begitu. Selalu punya, gue harus punya yang lebih mahal lagi, gue harus punya yang lebih bagus lagi, harus yang punya yang lebih unik lagi, punya yang lebih langka lagi. Ini adalah tipikal karakter dari pelaku kreatif dan penikmat dan sekaligus penikmat kreatif. Saya nggak bilang bahwa selalu pelaku kreatif itu adalah penikmat yang baik atau penikmat ini adalah pelaku, tentunya berbeda. Tapi beliau memiliki kedua hal itu. Jadi pelaku dan penikmat kreativitas. Syarat utama dari bicara kreativitas, apalagi di wilayah ekonomi, itu satu. Punya mimpi. Punya imajinasi. Kalau nggak punya itu, saya rasa sangat terbatas kembali dari sisi karyanya.
Jadi dari poin yang kedua yang saya sampaikan adalah bagaimana beliau punya talent terkait dengan kreativitas, karena background empati dan pengetahuan baik formal maupun sosialnya sudah ya, dimiliki lengkap dalam perjalanan hidupnya, gitu. Kemudian ada talent ini yang benarnya melengkapi bahwa Bung Karno ini bukan tokoh yang biasa saja. Even di level nasional, beliau sangat dikagumi, banyak diakui di level dunia karena pemikiran dan seterusnya. Ide gagasannya seperti teman-teman tahu, ini beyond, bukan bicara tentang keindonesiaan saja, bicara tentang human race, bicara tentang dunia, bicara tentang nilai-nilai yang bahkan relevan, masih relevan sampai dengan hari ini. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan adalah sebetulnya sesuai tema tentunya bagaimana ada Soekarno Baru. Bagaimana sebetulnya Soekarno Baru ini hadir tidak perlu menjadi inventing the wheel. Kalau bahasanya startup ini kan sebenarnya nggak perlu membuat sesuatu yang baru, tapi bagaimana melanjutkan, bagaimana mengamalkan, dan bagaimana sebetulnya memastikan sesuatu yang baik ini bisa diimplementasikan, bisa dikerjakan oleh banyak orang. Semakin banyak publik yang mengamalkan, tentunya akan lebih baik. Boleh slide yang terakhir? Teman-teman, kami di Indonesia Creative Cities Network bisa dicek kalau misalnya ada yang belum tahu di websitenya iccn.or.id atau di Instagramnya atau media sosial lainnya @iccn media, ICCN media. Kami memiliki konsensus. Dari karya-karya Bung Karno sebetulnya banyak beliau mencetuskan dari pengalaman poin 1, poin 2 yang saya jelaskan. Beliau sebetulnya membuat karya yang di level konsensus. Yang bukan hanya sekedar karya atau pemikiran, konsensus itu di level kesepakatan, di level nilai-nilai yang kita bisa masukkan ke dalam tingkat ukur bersama, kurang lebih seperti itu kan. Ini sedikit dari apa yang menjadi pemikiran, buah gagasan dari Soekarno, Pancasila, yang sampai dengan hari ini semua masih relevan. Dasar-sila Bandung, kemudian dari pidato ke peripidato, ya, ditambah lagi beliau memang orator yang baik, komunikator yang baik, ini juga kembali gitu, membuat paripurna kemampuan menyampaikan propaganda dari seorang Bung Karno. Baik. Kami di ICCN ada dua, ini terakhir Mas, ada dua konsesi yang sebetulnya kita susun berdasarkan nilai-nilai dari seorang Soekarno. Kita namakan yang pertama adalah 10 prinsip Kabupaten Kota Kreatif. 10 nilai ini kita namakan, kita declare sebagai prasyarat sebagai sebuah kota kalau mau kreatif harus punya ini. Indonesia dengan 17.000 pulau, dengan 1.300 lebih tradisi, punya 700 lebih bahasa, punya 300 ethnic group, semua kekayaan ini menjadi syarat, menjadi modal utama Indonesia adalah negara paling kreatif, juara dunia dari sisi kreativitas. Itu selalu saya sampaikan. Keberagaman ini yang ingin kita jahit dengan nilai-nilai yang disampaikan Bung Karno dengan 10 kata kunci. Welas asih, solidaritas, inklusivitas, HAM, kreativitas inovasi, kearifan lokal, lingkungan lestari, kearifan sejarah, adil jujur gotong royong, kebutuhan
kita beresin. Basic. Ini adalah fondasi yang nggak kelihatan. Ini adalah nilai yang harus selalu hadir. Yang kemudian bagaimana kita mengintervensi untuk bagaimana kita menjadi Soekarno-Soekarno baru, menjadi memberikan solusi di permasalahan kesehariannya melalui 11 program pengembangan kota kreatif itu. Bagaimana kita berorganisasi, lintas, kata kuncinya adalah lintas, enggak homogen, tapi heterogen gitu. Punya komite yang terstruktur, yang didesain bagaimana juga mengintervensi kebijakan-kebijakan pemerintah. Ada ekosistem yang memastikan circular activity sampai dengan circular economy ini bisa hadir, bicara sustainability, karena kemerdekaan yang seutuhnya kita bisa dapatkan apabila kita memiliki keberlanjutan tersebut. Ya kan? Navigasi pembangunan, membangun sebuah kota dengan identitasnya, Blitar dibangun dengan keblitarannya, Mojokerto dibangun dengan kemojokertoannya, kemudian dari Solo, dengan Bandung, dengan Padang, dengan seluruh kota dibangun dengan identitas baik dari sisi visual, dari sisi tekstual, dari sisi kebijakan, sampai dengan hadir sebetulnya ruh. Perbedaan ini selalu hadir, tapi dijahit dengan satu yang namanya Pancasila, satu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Design Action dan seterusnya ini adalah bagian dari bagaimana kami di ICCN menghadirkan semangat apa yang menjadi ide gagasan Bung Karno untuk bisa dibumikan, untuk bisa hadir selanjutnya untuk pembangunan di semua kota kabupaten di Indonesia secara kolektif kita namakan Indonesia. Ini perlu sedikit saya sampaikan bahwa nilai-nilai Bung Karno ini juga selaras kalau misalnya bicara konsensus global. Ada yang namanya Sustainable Development Goals, ada 17 goals. Di perkotaan ada namanya New Urban Agenda. Semuanya sebetulnya sangat relevan dengan ide gagasan dari Bung Karno. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Vicky. Tadi sudah jelas banget, sudah disampaikan terkait dengan ajaran dari Bung Karno. Salah satu hal yang tadi perlu saya garis bawahi adalah diantaranya beliau bukan hanya menjadi seorang penikmat, tetapi juga pelaku kreativitas. Terbukti tadi juga sudah disampaikan banyak sekali monumen-monumen yang sampai saat ini kita masih menikmatinya. Tahan dulu Kang Vicky, nanti kita akan tanya jawab. Dan untuk berikutnya kami persilakan kepada Ibu Janti Susmarini. Selamat sore Ibu Janti. Ya, selamat sore Mas. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Baik. Alhamdulillah Ibu sudah bergabung. Terima kasih. Silakan Ibu, materi pengantarnya mungkin singkat saja terkait dengan Soekarno baru untuk Indonesia Emas. Harapan kepada para pemuda seperti apa kira-kira Ibu? Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Putih Guntur, Pak Vicky, Pak Ridwan Kamil, Mas Hengki Kurniawan, serta seluruh pemirsa dan panitia Soekarno Festival yang berbahagia. Tak lupa yang saya cintai Bung Karno dan seluruh bangsa Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jadi bulan Juni ini Kota Blitar menamakannya dengan bulan Bung Karno. Yang 1 Juni kemarin yang kita peringati adalah hari lahirnya Pancasila. Dan hari ini tadi bertepatan dengan hari lahirnya Bung Karno, tanggal 6 Juni 2020. Bung Karno lahir 1119 tahun yang lalu. Selanjutnya pada tanggal 21 Juni adalah wafatnya Bung Karno, yang biasanya
kita peringati dengan haulnya Bung Karno. Namun pada tahun ini karena ada pandemi corona, kita memperingatinya dengan virtual. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga mendoakan semoga saudara-saudara kita, warga negara Indonesia yang terkena pandemi COVID-19 diberikan kesembuhan dan pandemi segera berakhir. Saya pada kesempatan ini pada Soekarno Baru akan menyoroti Bung Karno dan literasi karena berhubungan dengan perpustakaan sebagai fondasi nasionalisme Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa Bung Karno dan literasi tidak dapat dipisahkan. Aspek literasi Bung Karno mempunyai sumbangsih yang besar terhadap Indonesia yang mengantarkan dari belenggu penjajahan. Jadi sejak muda Bung Karno memang sudah bergelut dengan buku ya. Beliau banyak membaca buku dan beragam tulisannya banyak dimuat di media massa. Bagi Bung Karno literasi untuk perubahan dan menjadi penggerak untuk mengaktualisasikan idealismenya. Aktivitas literasi Bung Karno menjelma menjadi alat yang tangguh untuk mengubah penderitaan dari penjajahan ke arah kehidupan yang diimpikan, yaitu suatu kemerdekaan. Dapat dikatakan bahwa alat perjuangan Bung Karno itu berasal dari ilmu pengetahuan yang diformulasikan menjadi konsep-konsep dan strategi untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jadi salah satu dari sekian banyak tulisan Bung Karno yang dapat membangkitkan semangat dan rasa nasionalisme adalah buku Indonesia Menggugat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Vicky tadi. Jadi pledoi Bung Karno di hadapan pengadilan pemerintah kolonial Belanda yang ditulis pada bulan Agustus 1930 mengupas tentang kejamnya imperialisme dan kolonialisme. Dan pada tanggal 22 Desember 1930, putusan hukum itu dibacakan dan Bung Karno dipenjara di Sukamiskin sampai tanggal 31 Desember 31. Tapi meskipun begitu, meskipun dipenjara, namun memang semangat Bung Karno tidak luntur. Itulah yang patut kita tauladani. Nasionalisme Soekarno mengajarkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, tetapi memang hasil dari perjuangan merebut dari tangan yang penjajah. Tidak bisa kita pungkiri, kita merdeka dan menjadi bangsa yang bermartabat sejajar dengan bangsa lain. Untuk itulah keberadaan perpustakaan Bung Karno yang ada di Blitar ini, yang mengoleksi buku-buku, tulisan, dan pemikiran Bung Karno, diharapkan dapat menginspirasi kepada bangsa Indonesia untuk menumbuhkan serta memantapkan rasa nasionalisme dan sebagai penguat pendidikan karakter bangsa. Jadi Bung Karno dalam sejarahnya mendapatkan 26 gelar honoris causa, yang 7 buah itu dari Indonesia dan ada 19 buah itu dari luar negeri. Dalam pidatonya, ketika menerima gelar honoris causa dari Universitas Hasanuddin pada tanggal 29 April 1963, Bung Karno mengatakan bahwa jangan engkau menghirup pengetahuan hanya untuk pengetahuan saja. Hiruplah pengetahuan untuk berjuang. Jadi itu literasinya Bung Karno. Jadi pada kesempatan ini, untuk itu harapan saya, melalui Soekarno Festival ini, pemuda Indonesia dapat mewarisi api pemikiran Bung Karno yang diperoleh melalui beragam koleksi yang dibaca di perpustakaan Bung Karno. Baik. Selanjutnya dapat berkolaborasi bersama perpustakaan Bung Karno dalam menguatkan nasionalisme Indonesia dan mewujudkan cita-cita Bung Karno.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia Soekarno Festival atas atensi dan kerja kerasnya. Semoga kegiatan ini dapat berlangsung secara rutin untuk menggelorakan nasionalisme Indonesia dan mendorong para pemuda dalam menggali pemikiran Bung Karno. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Janti Susmarini atas paparannya, dan para peserta webinar dan juga Festival Soekarno 2020 yang luar biasa semangatnya pada sore hari ini. Seperti kita ketahui bahwa pandemi corona ini menjadikan penghalang kita untuk menjaga jarak. Padahal di bulan Bung Karno ini menjadi salah satu momen yang spesial untuk kita bisa memperingati hari lahir dan juga haul dari sang proklamator Bung Karno. Biasanya dengan dilakukan ziarah kubur ke daerah Sentul, kemudian juga bisa menikmati sejarah yang ada di sana, bisa berkunjung untuk membaca berbagai macam literasi yang ada di perpustakaan Bung Karno. Nah, untuk itu mudah-mudahan langkah secara virtual, yaitu ziarah virtual ini tidak mengobati rasa kangen kita untuk bisa juga melihat bagaimanakah kita bisa menuju ke sana untuk berziarah langsung kepada sang proklamator Bung Karno secara virtual. Baik, para peserta, kita simak cuplikan video yang berikut ini. Laki berdiri tegar, dinding penjara tak bisa lumpuhkan. Gelora perjuangan untuk tanah air dan bangsa. Semaikan mimpi, tebarkan cita-cita. Merdeka sejati takkan pernah musnah. Bung Karno takkan pernah redup, tetap menyala di dalam jiwa. Bung Karno takkan pernah mati, kan selalu hidup di dalam hati. Bung Karno takkan pernah sayu, tetap bergema dalam dada. Bung Karno takkan pernah pergi, kan selalu mengalir di dalam darah. Demikianlah tadi ziarah virtual yang kita bisa saksikan bersama melalui sebuah tayangan video, yaitu kita berkunjung ke kawasan makam Bung Karno. Bukan hanya makam saja, tapi juga tadi kita melihat bagaimanakah patung beliau yang sangat gagah di tengah-tengah proklamator Bung Karno. Sebagai putra Blitar yang jauh saat ini tidak bisa berkunjung ke sana, saya juga merasa sangat tadi hanyut ketika melihat video tersebut. Benar sekali. Bukan hanya saat ini, tapi tadi ketika rehearsal pun ada sebuah rasa kangen dan juga haru yang luar biasa. Dalam sebuah lirik yang tadi kita simak bersama, Soekarno atau Bung Karno, meskipun saat ini secara fisik tidak ada, tetapi beliau tidak mati. Soekarno tidak mati, ajaran nasionalisme dan sebagainya masih bisa kita rasakan sampai dengan saat ini. Dan berbicara masalah Kota Blitar, ada salah satu narasumber kita yang saat ini juga tengah hadir di tengah-tengah kita melalui virtual. Beliau saat ini mendapat amanat kepercayaan rakyat Kabupaten Bandung Barat sebagai Wakil Bupati. Ada Mas Hengki Kurniawan Jova. Selamat sore, Mas Hengki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masih di mute mungkin, Mas. Apa kabar, Pak Wakil Bupati? Alhamdulillah sehat. Bagaimana sehat, dengan ya? teman-teman yang hari ini bergabung? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini nampak semuanya pada cerah ceria di hari lahir Bung Karno. Mudah-mudahan tetap semangat ini, Mas Hengki. Tetap semangat dong. Kita Makanya generasi itu. muda harus semangat.
Saya lihat semangatnya Mas Hengki luar biasa ketika menjadi pelayan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Ketika libur pun masih melayani untuk siapapun yang ingin menjadi saksi dan sebagainya dalam pernikahan, Ya. standby loh ya. Biasanya kalau Sabtu Minggu itu agenda saya kalau enggak jadi saksi nikah, kemudian resepsi, paling ke acara-acara undangan warga. Cuman karena situasi COVID ini, jadi semua kegiatan resepsi atau acara-acara besar ditunda untuk sementara. Tapi mudah-mudahan situasi ini cepat berakhir dan mudah-mudahan kita bisa kembali ke situasi yang normal. Mungkin bukan normal, tapi the new normal gitu. Dan mudah-mudahan semua yang punya agenda besar bisa terlaksanakan. Suatu kebanggaan kita ketika Blitar punya Mas Hengki menjadi pelayan masyarakat. Meskipun tidak di Blitar, tapi dimanapun tempatnya di Indonesia, di Kabupaten Bandung Barat, itu bisa mengabdikan luar biasa ini Mas Hengki. Mengabdi kan bisa di mana aja, mengabdi bisa di mana. Betul sekali. Masih di NKRI. Betul sekali. Baik, Mas Hengki berbicara masalah topik kita pada sore hari ini, yaitu Soekarno Baru untuk Indonesia Emas. Kita tahu bahwa Mas Hengki menjadi salah satu pemimpin di kalangan muda untuk wakil kepala daerah yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Nah, daerah yang juga masih cukup baru, kemudian juga tantangannya cukup baru. Apalagi saat ini di era tantangan globalisasi. Apa sebenarnya yang bisa kita terapkan dari ajaran Bung Karno untuk bisa menciptakan Soekarno yang baru saat ini? Silakan Mas Hengki. Ya, oke Mas. Sebelumnya saya mau mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin bagi yang hari ini bergabung masih dalam suasana Lebaran. Yang saya hormati Bapak Gubernur Ridwan Kamil, kemudian narasumber yang lain Ibu Janti yang saya hormati, kemudian Mas Vicky tadi ya, kemudian Mbak Putih semuanya dan teman-teman semuanya milenial generasi muda yang hadir hari ini. Saya ingin mengawali dengan membacakan dedication of life-nya Bung Karno dulu, Mas. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Nah, ini luar biasa nih. Dedication of life dari Bung Karno ini. Jadi kita sebagai manusia, kita sebagai generasi muda memang harus menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Kalau tadi narasumber sudah bercerita banyak tentang sejarah Bung Karno, tentang gagasan Bung Karno, saya ingin mencoba menceritakan apa yang saya lihat, apa yang saya alami aja Mas. Ketika saya lahir, saya besar di Kota Blitar. Jadi saya dari lahir, SD, SMP, SMA itu tinggal di Kota Blitar. Baru kemudian saya merantau ke Jakarta. Nah, memasuki bulan Bung Karno itu, memasuki haul Bung Karno itu, biasanya Kota Blitar itu ramai sekali. Jadi dari berbagai macam penjuru daerah ya, bisa juga penjuru dunia, karena terkadang banyak juga bule gitu ya dari luar negeri yang datang ke Bung Karno bersama-sama ziarah untuk mendoakan. Nah, saya betul-betul melihat, betul-betul merasakan bagaimana atmosfer yang luar biasa bahwa ketika memasuki bulan Bung Karno itu rakyat betul-betul mencintai beliau. Berbondong-bondong ke Kota Blitar untuk berziarah. Kalau sekarang mungkin bisa dibayangkan seperti misalnya PSSI lagi bertanding dengan klub sepak bola negara lain. Jadi betul-betul kita semua rakyat Indonesia itu berbondong-bondong untuk nonton misalnya ke Stadion Bung Karno. Sama seperti halnya haul Bung Karno. Jadi ketika memasuki bulan Bung Karno itu, Blitar sangat ramai. Itu mulai dari Polres Blitar sampai menuju ke makam itu bisa dikatakan lautan manusia. Nah, ini bukti bahwa Bung Karno adalah pemimpin yang dicintai rakyat, dan bagi saya Bung Karno ini adalah sosok yang
gagah sudah pasti. Ya, kalau kita melihat di berbagai macam sumber video ya, beliau begitu gagah. Kemudian ya kalau orang Jawa bilangnya nggak klemer-klemer gitu ya. Jadi betul-betul pemimpin yang memiliki karismatik. Jadi selama saya di Blitar, saya merasakan bahwa tidak ada pemimpin yang mungkin seperti beliau. Maka beliau mendapatkan gelar pemimpin terbaik dunia. Mungkin itu saja Mas yang bisa saya rasakan atau saya ceritakan di awal. Karena kalau tadi narasumber sudah menceritakan tentang bagaimana Bung Karno. Jadi kalau Bung Karno di mata saya seperti itu tadi. Jadi saya juga terinspirasi bagaimana gagasan bagaimana beliau memimpin Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita, bagi Soekarno-Soekarno baru, bagi generasi muda, bahwa hidup itu harus bermanfaat. Manfaatkanlah hidup untuk hidup yang bermanfaat. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, Mas Hengki Kurniawan atas paparannya, luar biasa. Semangat dari Bung Karno yang masih kita tetap gelorakan gitu ya. Dan Merdeka. Sebelum kita Merdeka. Sebelum kita ke narasumber yang lainnya, para peserta webinar Soekarno Baru untuk Indonesia Emas, kita simak dulu sebuah cuplikan video untuk kita peringati bersama terkait dengan kelahiran sang proklamator Bung Karno. Berikut ini. Bait per bait, semakin terang kuyakini dari sebuah naskah kecil tentang siapa dia sebenarnya, tentang apa jalan pikirannya. Semakin kuyakini kenapa harus di Surabaya dia dilahirkan, yang tentunya menyimpan banyak cerita sebelum revolusi kemerdekaan. Semakin kuyakini kenapa dia ditempa dengan berbagai pemikiran politik kebangsaan. Ya, karena Surabaya di masa itu memiliki segudang pemikir besar. Putra Sang Fajar lahir di sana, di Surabaya yang menyimpan banyak narasi sejarah. Bung Karno, sang ideolog, bapak bangsa negeri ini, sosok yang peka kepada arti gotong royong sebenarnya, sosok yang peka dengan sosiokultural bangsa yang diramu menjadi Pancasila. Pada bulan Juni ini, semakin kuyakin bahwa dia masih ada di benak dan harapan setiap insan. Pada bulan Juni ini, dia selalu memberi tanda, menjadi isyarat yang selalu mengingatkan kita tentang arti Pancasila yang sebenarnya. Bulan Juni sungguh selalu berarti untuk Pancasila yang sejati. Saya Putri Guntur Soekarno. Saya Indonesia, saya Pancasila. Kobarkan semangat bagi putra putri ibu pertiwi. Baik, demikianlah tadi untuk cuplikan video kita bisa mempelajari terkait dengan sejarah kelahiran dari proklamator Bung Karno di kota Surabaya, Jawa Timur. Sambil kita menunggu untuk kedatangan narasumber yang lainnya, kami ingatkan sekali lagi untuk para peserta webinar yang ingin bertanya langsung, kita awali sekaligus untuk sesi tanya jawab ya, diskusi bersama-sama. Monggo silakan, saya melihat ada ratusan yang sudah bergabung di sore hari ini untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaannya melalui live chat. Ada beberapa narasumber yang tadi juga sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta semuanya.
Sebelum itu saya ingin bertanya dulu kepada Mas Hengki ini untuk pengantar awal, sekaligus juga sambil pertanyaan semuanya. Mas Hengki ini sebagai salah satu pimpinan daerah di kalangan milenial, sebenarnya apa saja yang dilakukan untuk bisa menerapkan ajaran Bung Karno pada saat memimpin pemerintah daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat ini, Mas Hengki? Ya, yang paling relevan dengan situasi saat ini adalah gotong royong. Ya, apalagi kita menghadapi situasi COVID-19 ini, baik orang tua, anak muda, semuanya harus bahu-membahu gotong royong. Tanpa gotong royong mustahil pandemi ini bisa kita lewati. Jadi kalau untuk saat ini, memang gagasan beliau gotong royong sangat tepat untuk menghadapi situasi saat ini, gitu kan? Kalau untuk di Kabupaten Bandung Barat, contohnya seperti apa? Kalau misalkan kita melihat daerah lain, biasanya mungkin ada cantelan sayur di mana-mana, gitu kan? Ya. Saya rasa mungkin di Kabupaten Barat juga sama seperti itu, atau gimana? Ya, hampir sama. Kalau di Bandung Barat, saya mengkampanyekan 1 orang yang mampu membantu 2 atau 3 yang tidak mampu. Jadi, saya selalu menyampaikan bahwa pemerintah itu bukan Superman, pemerintah itu bukan superhero, paling kekuatannya hanya sekian persen. Jadi kekuatan gotong royong, kekuatan kebersamaan dari masyarakat inilah yang tentu bisa membantu menghadapi situasi pandemi saat ini. Jadi tanpa gotong royong, kayaknya mustahil pandemi ini bisa kita atasi bersama. Dan kita lihat dengan adanya pandemi ini, penggalangan dana di mana-mana, seorang selebgram, seorang YouTuber bisa menggalang miliaran. Itu adalah bentuk bahwa negara kita, warga kita, rakyat Indonesia ini betul-betul menanamkan gagasan-gagasan beliau, yaitu gotong royong itu. Oke, kalau kita berbicara masalah topik tadi, Mas Hengki, Soekarno Baru untuk Indonesia Emas, banyak yang mempercayai bahwa adanya puncak kejayaan dari Indonesia ini insya Allah bisa terjadi di tahun 2045. Kira-kira pemikiran apa dari Mas Hengki untuk bisa kita bersama-sama merealisasikan hal itu gitu loh? Ya, Bung Karno yang saya kenal, saya tahu, saya baca adalah beliau adalah sosok yang kreatif, sosok yang inovatif ya. Pemikiran-pemikiran beliau terkait beliau sebagai arsitek banyak memberikan pemikiran-pemikiran dan hasil karya yang luar biasa. Nah, Soekarno Baru ya Soekarno yang harus inovatif, Soekarno yang harus kreatif, dan tentunya Soekarno Baru yang mempunyai kepedulian untuk membangun bangsa dan negara ini. Jadi tanpa peran anak muda, jadi Soekarno Baru ini kan anak muda ya, tanpa peran anak muda mustahil suatu negara itu bisa maju. Kita sering mendengar kalimat, beri aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akar-akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Nah, ini artinya bahwa Bung Karno sangat menghargai peran anak muda dalam pembangunan bangsa dan negara. Jadi anak muda yang inovatif, anak muda yang kreatif, anak muda yang memiliki kepedulian, saya rasa ini bisa membuat Indonesia ke depan jauh lebih maju. Begitu, Kang? Ya, baik. Terima kasih, Mas Hengki Kurniawan. Saya menuju ke Mas Vicky Satari dulu. Kang Vicky, bagaimana kira-kira pemikiran Kang Vicky untuk kita bisa merealisasikan Indonesia Emas? Ya, rasanya ini sudah dibangun sejak lama ya. Semua kerja pemimpin kita dari waktu ke waktu untuk membangun Indonesia Emas ini sebetulnya kan nggak tiba-tiba gitu. Kita waktu ini kan sebetulnya kerja harus tadi seperti disampaikan Pak Wakil Bupati, nilai-nilai yang disampaikan Bung Karno ini kan harus diamalkan, dipraktekkan. Gotong royong, kebersamaan, ini kata-kata kunci juga yang sangat relevan dengan kondisi penuh tantangan di saat pandemi ini. Bersinergi, berkolaborasi, dan dibutuhkan sebetulnya adalah penjahit. Penjahit dari satu perbedaan ke perbedaan yang lain untuk terus melangkah maju, dan terbukti Indonesia saat ini saya pikir masih di level sebagai bangsa yang negara yang resilient, yang sangat kuat, kokoh. Sebetulnya tadi saya sampaikan di sesi paparan saya bahwa apa yang harus dilakukan tentunya ya kita tadi bersama-sama berkolaborasi dengan nilai solidaritas,
menyelesaikan masalah secara konkret yang ada di depan mata kita, walaupun kecil tapi tadi bisa kita tuntaskan. Kita nggak ingin hanya mengeluh, kita nggak hanya ingin mengkritik, tapi kita bisa menjadi bagian dari solusi itu, sekecil apapun. Ketika kita bersama, tentunya dampak yang kita bisa hasilkan akan lebih besar lagi. Baik. Terima kasih Kang Vicky Satari terkait dengan harapannya terkait dengan menuju Indonesia Emas. Saya ingin bertanya dulu juga kepada Bu Janti ini sebelum nantinya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Monggo silakan yang ingin bertanya langsung kami persilakan. Ada beberapa yang sudah bertanya. Saya ingin ke Bu Janti dulu. Bu, berbicara masalah literasi dari Bung Karno yang banyak sekali ada di perpustakaan Bung Karno ini. Apakah masih banyak kalangan para pemuda yang tertarik khususnya untuk bisa mempelajari literasi yang ada di sana? Saya khawatir ini ketika terjadi tantangan globalisasi saat ini, kemudian media sosial semakin deras, justru jarang yang membaca buku atau literasi Bung Karno yang ada di sana. Pengalamannya selama ini seperti apa, Ibu Janti? Ya, memang kita perpustakaan proklamator Bung Karno menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi misalkan teman-teman atau mahasiswa yang nggak bisa datang ke sini bisa membaca koleksinya Bung Karno melalui online, Mas. Jadi kita berusaha keras untuk menyesuaikan dengan keadaan. Dan alhamdulillah saat ini dengan adanya berbagai kegiatan, kita menginternalisasikan pemikiran-pemikiran Bung Karno melalui kegiatan-kegiatan keluar daerah, kegiatan-kegiatan yang ada di sini, itu akan mendatangkan masyarakat Indonesia atau masyarakat bagi pemuda yang datang ke Perpus Bung Karno. Itu, Mas. Baik, terima kasih Ibu Janti. Jadi ada rasa optimisme meskipun juga saat ini tantangan globalisasi semakin keras, tapi tidak menyurutkan untuk tetap mempelajari literasi Bung Karno di sana. Sudah bergabung di tengah-tengah kita sore hari ini, spesial narasumber kita, Gubernur Jawa Barat, ada Kang Ridwan Kamil. Selamat sore, Kang Emil. Selamat sore, Kang Ervan. Dan apa kabar, Kang Emil? Sehat? Pak Gub, sehat Pak Gub. Kang Engki, Damang. Alhamdulillah Pak Gub. Sehat Kang Emil? Sehat, alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Sehat, bebas dari COVID-19. Iya, amin. Minal izin Pak Gub, Pak Gub, minal izin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, mohon maaf lahir batin. Yang mudah banyak salahnya Pak Gub. Banyak merepotkan. Oke, tanpa menunggu waktu lama, silakan Kang Emil, mungkin bisa disampaikan paparannya terkait dengan Soekarno Baru untuk Indonesia Emas. Harapannya kepada seluruh para pemuda dan juga seluruh peserta yang join pada sore hari ini. Silakan, Kang. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya sangat berterima kasih di momen yang luar biasa ini. Kita masih punya kesungguhan hati untuk menggali nilai-nilai yang dilahirkan oleh Bung Karno. Bagi saya, Bung Karno adalah manusia multidimensi. Jadi pelajaran pertama yang menjadi inspirasi saya adalah beliau ini orang yang mau belajar, orang pintar, kemudian juga memperjuangkan kita pada zaman susah kita di penjajahan, kemudian dimensi-dimensi lain yang menurut saya memaksimalkan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia, yaitu daya imajinasi, daya cipta, dan lain-lain. Nah, sebelum saya menggali, izinkan saya menampilkan sebuah rasa haru saya terkait sebuah monumen yang kami bikin di Aljazair. Jadi sekitar 2018 saya datang ke Aljazair, kemudian berkunjung ke Gubernur Algier, ibu kota Aljazair, dan di sana waktu kami melakukan kunjungan disampaikan oleh gubernurnya bahwa mereka sangat mengagumi Bung Karno. Kenapa? Karena pada saat konferensi Asia Afrika tahun 55, Aljazair itu belum merdeka. Mereka, masyarakatnya mengirimkan tokoh perjuangannya untuk ikut KAA, kira-kira begitu. Pulang-pulang dari KAA,
kira-kira lah ya, kena setrum meren gitu ya, tersemangati oleh KAA dan akhirnya melakukan pemberontakan, menggalang dengan inspirasi dari Bung Karno, dan akhirnya Aljazair merdeka beberapa tahun setelah itu. Ya. Oleh karenanya, saya diminta mendesainkan monumen Bung Karno di kayak bundaran HI-nya lah kira-kira gitu ya, sebuah bundaran di Jalan Istimewa di kota Algiers. Poin saya adalah betapa dimensi Bung Karno itu tidak hanya masuk ke hati dari orang-orang Indonesia yang menjadi rakyatnya. Coba bisa dilihat di sini. Ini orang-orang Afrika Utara yang mungkin tidak tersentuh langsung oleh Bung Karno, tapi dengan hadirnya karya abadi ini menunjukkan kalau kita nanti main-main ke sana ada sebuah monumen tentang Bapak Proklamator kita yang justru dihormati luar biasa di negeri lain lah ya. Nah, coba slide sebelumnya. Kemudian saya meminta kepada pematung Dolorosa Sinaga, Ibu Dolorosa menyampaikan kita harus bikin patung yang monumen yang unik, maka dibikinlah, nah ini tolong. Di sini tidak dalam bentuk 3 dimensi, tapi 2 dimensi yang dibikin seperti ini. Keunikannya dari depan belakang terlihat sama ya. Dari kalau ada mobil dari belakangnya terlihat Bung Karno-nya seolah-olah dengan tangan sebelah kirinya, kalau dari sisi depan dengan tangan kanannya. Jadi ini sebuah inovasi yang luar biasa. Poin saya adalah bangsa lain aja menghargai, apalagi kita yang menjadi rakyat dan tentunya bangsa Indonesia. Nah, berikutnya selain multidimensi, menginspirasi, Bung Karno juga bagi saya selalu mengingatkan relevansi. Nah, ini saya ingin mengingatkan nih ke anak-anak muda, boleh kita berkaca pada sejarah ya, seperti spion, tapi tujuannya supaya kita bisa tahu apa yang sedang terjadi di dunia ya. Ada 5 tren global yang harus kita waspadai, dan salah satu dari kita, Kang Hengki, Kang Vicky, bisa mengantisipasi ini, maka kita semua akan relevan kepada zamannya. Satu adalah negara berkembang itu ekonominya akan menjadi ekonomi arus besar, ya, sehingga kita bangga dengan Indonesia yang populasinya besar itu kalau dikelola dengan baik maka kita akan menjadi negara besar dengan perubahan ekonomi ini. Kemudian geopolitik juga akan bergeser, ya. Timur Tengah makin rentan, peran Cina makin meningkat, sehingga kita harus memahami relasi geopolitik ini juga dengan waspada lah kira-kira begitu. Kemudian teknologi dengan COVID ini kita tahu kita makin butuh bantuan teknologi, maka generasi di masa depan harus melek teknologi, baik kota maupun desa. Kemudian ada isu pemanasan global, ada peningkatan peran ekonomi Asia Afrika karena sumber daya alamnya di kita. Waktu COVID semua lari-lari mencari produk industri negara berkembang karena negara maju nggak ada industri lagi kan. Kemudian pertumbuhan penduduk mulai melambat ya, dan terjadi pergeseran migrasi ke kota sehingga desa ini harus kita selamatkan. Kemudian pertumbuhan kita besar dan lain-lain kira-kira begitu. Nah, poinnya adalah kalau dulu ada megatrend 1945 kira-kira gitu, pasti Bung Karno bisa memetakan bahwa 1945 kita harus melawan penjajahan, kita harus menyatukan perbedaan. Jadi tren di 1945 itu adalah tren-tren pondasi dari lahirnya sebuah bangsa. Nah, tren 100 tahun nanti 2045 adalah bagaimana tren kita menguasai dunia kira-kira begitu. Nah, jadi masih ada waktu sekitar 20 tahun lagi. Nah, berita baiknya berikut, kita akan menjadi negara yang maju
dengan 3 syarat ini. Ya. Ekonomi jangan turun dari 5%, ekonomi turun terjadi kerusuhan sosial, terjadi kemiskinan, orang dibodohi, dan sebagainya. Kemudian jangan sampai kita bertengkar urusan pemilihan politik, baik pilgub, pilbub, pilwalkot, pilpres, syaratnya itu. Dan yang ketiga, milenial atau zilenial kita harus kompetitif. Ini doa saya supaya kita bisa 2045 dasar dari Bung Karno kepada kita. Nah, ada 4 isu ideologi, coba kembali slide kedua, yang harus kita waspadai. Mudah-mudahan satu, populisme ya, seringkali ditunggangi atas nama rakyat, padahal sebenarnya dia tujuannya tidak mensejahterakan. Ibaratnya seperti COVID, saya harus melawan populisme karena nggak semua orang suka dengan keputusan penanggulangan COVID. Ibaratnya saya kasih obat batuk hitam lah. Orang yang sakitnya minta rasa stroberi, tapi kan saya tahu yang betul adalah obat batuk hitam pahit tapi perlu. Kedua, radikalisme ya ke arah kanan itu juga harus diwaspadai. Kita lihat di era digital kan, seliweran sana sini jualan ideologi khilafah dan lain-lain, itu juga sesuatu yang jangan dicuekin lah ya. Yang ketiganya juga neoliberalisme ini masih ada terkait pasar bebas yang dilawan Bung Karno juga. Maka dengan ekonomi Pancasila itu udah paling betul ya. Apalagi saya menyadari sebagai pemimpin sila kelima itu paling keren. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Orang kaya boleh kaya, tapi yang miskin ke bawah-bawah, kira-kira begitu. Kalau di Amerika dengan neoliberalismenya, orang kaya makin kaya, orang miskin ketinggalan. Maka kalau datang ke Amerika bisa dilihat banyak gelandangan-gelandangan di New York, San Francisco misalkan, nggak keurus negara. Ya, karena tidak dijadikan sebagai kesetiakawanan sosial. Beda dengan Pancasila kita, sila kelima. Yang terakhir tentu komunisme ini yang sebenarnya sudah, menurut saya sih sudah tidak relevan lagi, tapi tetap harus diwaspadai. Di Uni Soviet saja komunisme sudah tidak laku. Pencoblos partai komunis di Soviet hanya 25%. Sisanya adalah partai non-komunis. Tapi apapun itu kita harus mewaspadai. Nah, terakhir dari saya, jadi kalau kita bisa menjadi pemuda-pemuda yang bisa merespon relevansi terhadap tantangan zaman selama 20 tahun ke depan, ya, maka itulah spirit Soekarno yang sedang kita kembangkan dan kita jaga, kira-kira begitu. Jadi membaca Soekarno tidak hanya membaca sejarahnya, tapi mencoba menerjemahkan tadi dalam relevansi tantangan sekarang. Salah satunya adalah menjadi manusia multidimensi. Jadi Pak Hengki saya doakan semua dimensi hidupnya ini harus muncul. Tidak hanya jadi pemimpin politik, tapi tetap jadi seniman, apa mungkin jadi penulis, tetap apa aja. Jadi menggali semua nilai-nilai dimensi itu. Nah, mudah-mudahan cerita saya dari Aljazair tadi menyemangati kita, jangan sampai negara-negara lain terinspirasi, sementara oleh kita sendiri tidak diberikan ruang-ruang yang terhormat. Zaman saya wali kota, sebelum jadi gubernur, saya menghibahkan satu jalan menjadi Jalan Dr. Soekarno, itu di sebelah Gedung Merdeka, karena ada masukan dari berbagai pihak, Pak, kenapa harus selalu Soekarno-Hatta, kan begitu ya, Jalan Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta, sehingga dulu ada anak SD tidak paham, disangkanya first name Soekarno, last name Hatta gitu ya, gara-gara kemana-mana namanya Soekarno-Hatta. Itu kenapa Soekarno-Hatta? Karena mendudukan Bung Karnonya satu dimensi sebagai proklamator. Padahal dimensi Bung Karno bukan hanya proklamator, itu poinnya kan. Maka Bung Karno sendiri harus punya penghormatan yang berbeda dari sekadar dimensi proklamator. Maka jalannya menjadi jalan Dr. Insinyur Bung Karno. Kemudian saya perbaiki penjara beliau, waktu dulu ditangkap Belanda tahun 30-an, di penjaranya sebelum ke Sukamiskin adalah di Bancai, ya. Kemudian sekarang sudah layak untuk dijadikan kunjungan dan lain sebagainya. Nah, itulah kecintaan saya pribadi ya. Termasuk lukisan di belakang saya ini saya bawa dari zaman wali kota.
saya taruh setiap pagi di dekat kamar saya, supaya kalau saya keluar rumah, ada Bung Karno yang mengingatkan bahwa saya jadi gubernur tong macam-macam, tong lalawora, kira-kira begitu ya. Di pundak kamu ada cita-cita besar yang harus dijaga. Jadi sebenarnya saya pilih lukisan ini maksudnya untuk saya mengingatkan diri saya jangan terlena oleh segala sesuatu yang sifatnya sementara dan fana ini. Panginten eta refleksi batin saya ya terhadap Bung Karnoan, Kang Ervan. Baik, terima kasih Kang Emil, luar biasa paparannya, menjadi semangat kita untuk bisa sebagai generasi muda, generasi milenial ini banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi untuk menuju Indonesia Emas. Karena banyak yang sudah bergabung ini, saya juga kepengen bertanya langsung dengan Kang Emil dari kawan kita, peserta ada Argo. Banyak usaha membumikan ajaran Bung Karno, tetapi tetap saja sepi inti jiwa revolusioner ajaran Bung Karno, yaitu menentang neo-imperialisme yang selalu berubah wajah. Apakah jiwa revolusioner tersebut sudah tidak relevan untuk Soekarno Baru dan aksi nyata apa yang sebaiknya dilakukan Soekarno Baru? Kang Emil, ada tanggapan? Ya, poinnya menurut saya, kita harus bersepakat dulu musuh bangsa kita hari ini apa, Kang Ervan? Ya. Itu yang belum disepakati. Maka ada orang yang menarasikan melawan ini, melawan itu, tapi tidak disepakati oleh yang lainnya sehingga rasa revolusionernya itu tidak muncul. Karena menyepakati musuhnya saja tidak sepakat. Nah kalau tahun 45 kan semua elemen ulama, semua elemen tentara, semua elemen politik menyepakati bahwa musuhnya adalah penjajahan, yang harus direbut adalah pintu kemerdekaan. Nah sekarang kita butuh narasi untuk menyepakati apa itu kira-kira lawan kita, tanda kutip ya, sehingga semua energinya dalam satu narasi. Menurut saya sekarang multi narasi, jadi terlalu banyak lah. Nah, mungkin tugas kita mencari sebuah penyemangat, sebuah narasi. Nah, kalau dari saya narasinya adalah mari kita menaklukkan dunia di 2045. Bisakah dalam 20 tahun generasi milenialnya kompetitif, adaptif kan? Bisakah proses demokrasi ini damai, tidak ribut-ribut, tidak ada cebong kampret lagi dalam perjalanan berikutnya dan sebagainya. Menurut saya 2045 bagi saya adalah narasi baru. Bisakah 100 tahun kita merdeka, kita menjadi pemenang negara dunia ini, dan hasil kajiannya memungkinkan ya. Di 2045 itu negara besar akan berbanding lurus dengan jumlah populasi. Kalau pandai-pandai mengelolanya. Jangan sampai bonus demografi ini menjadi gelembung ya yang nanti pecah tidak jadi apa-apa. Dia harus jadi kekuatan yang besar. Saya doakan, karena 2045 saya sudah lansia, mungkin 74 tahun. Saya doakan Bu Esti juga, Kepala Perpustakaan juga, semua panjang umur lah ya. Nanti kita reuni lagi 20 tahun lagi, apakah omongan ini berhasil atau kita masih diskusi-diskusi lagi mencari narasi. Saya kira mudah-mudahan tidak begitu. Atau non? Ya. Tapi kira-kira apa ini Kang Emil yang mungkin harus kita kritisi bersama? Artinya tadi Kang Emil menyatakan bahwa belum ada musuh bersama yang menjadi salah satu PR terbesar bagi bangsa Indonesia. Nah, kira-kira yang harus kita perangi gitu untuk saat ini itu seperti apa sih Kang Emil? Ya, kalau kita lihat di pandemi COVID ya, kita diinterupsi COVID, Amerika tuh paling parah kan. Kemudian sekarang rasismenya juga membuat Amerika menjadi negara yang dalam keadaan masalah darurat sosial. Jadi kesimpulannya apa? Jangan terlalu kagum kepada negara-negara yang ekonominya maju, Kang Hengki kira-kira begitu. Di balik wajahnya yang kaya raya atau maju, sebenarnya batinnya itu tidak kuat ya. Nah, salah satu yang menurut saya perkuat adalah menerjemahkan Pancasila ini sebagai satu-satunya ideologi yang membawa kita menjadi bangsa pemenang di 2045. Nah, jangan sampai diganggu di level ini dulu, Kang Ervan. Jadi, tadinya kita fokus cari musuh bersama, cari narasi, tapi antara kita sendiri masih berdebat urusan Pancasila, dikasih godaan-godaan ideologi kanan kan oleh. Nah, itu yang membuat tadi saya bilang terpecah-pecah sehingga tidak fokus. Nah, kalau saya bilang tadi, saya kira mari kita kerahkan energi kita
untuk menjadi bangsa pemenang. Nah, pemenang itu menurut saya bisa menduniakan Pancasila. Baik. Kumpulan duta besar Timur Tengah pernah mengapresiasi Pancasila karena kok bangsanya beda-beda, bahasa beda-beda, tapi bisa relatif sosial politiknya selalu damai dibanding Timur Tengah ya. Ya. Karena jawaban mereka setelah kami teliti Pak Ridwan adalah Pancasila. Jadi menurut saya bisa menawarkan Pancasila sebagai ideologi dunia. Itu menurut saya narasi besar kita. Baik, satu pertanyaan terakhir untuk Kang Emil dari kawan kita yang mungkin juga sudah menunggu. Soekarno banyak pemikirannya yang sebenarnya sangat cemerlang dan mengikuti zaman, menempatkan Indonesia berdaulat dan disegani negara lain. Tetapi saat ini kok rasa-rasanya hal tersebut kurang gaungnya. Apakah betul menurut Kang Emil seperti itu? Atau bagaimana kira-kira? Ya, tadi saya sebenarnya pertanyaan itu sudah saya jawab dalam narasi saya. Kita ini terdistraksi oleh narasi-narasi kecil tapi bising kira-kira begitu ya. Sehingga kita tidak menemukan sebuah narasi besar yang membuat kita bersatu dalam gerbong itu. Ya, kalau dulu narasi Bung Karno tadi kan satu narasi yaitu merdeka melawan penjajahan. Nah, sekarang kan masih di seminar-seminar kan kira-kira begitu. Yeah, okay. Jadi mudah-mudahan lah siapa tahu webinar ini menelurkan satu narasi, kemudian disepakati semua elemen bangsa, dan akhirnya semua yang mendengar, yang membaca, mereview, menyepakati itu. Sehingga tadi pertanyaan kok tidak terdengar, ya karena nggak ada narasinya. Apa yang mau saya ikuti gitu kan? Saya mau berlangganan ke arah yang mana, ke narasi apa? Menurut saya yang ada sekarang lebih pada membentengi Pancasila ya dari rongrongan tadi, tapi belum menawarkan ini sebagai cara menjadi pemenang dunia tadi. Makanya kalau narasi saya, kalau boleh menawarkan, yaitu menjadikan Pancasila sebagai ideologi dunia. Menurut saya semua sila-silanya itu kalau dijadikan sebuah pemahaman semua bangsa masih relevan. Ya. Maka kita nggak ada kerusuhan, kita nggak ada gelandangan separah di Amerika Serikat, walaupun negara maju kan. Kita juga demokrasi yang dianggap negara muslimnya paling besar, tapi demokrasinya kok lancar, itu karena sila keempat kita. Kan? Kita menjaga keutuhan, bisa damai di masalah dengan Aceh, dengan Papua, karena sila ketiga kita. Kemanusiaan kita sebagai bangsa paling dermawan kan, kalau disurvei tahu tahun lalu ya, Betul. paling dermawan di dunia adalah orang Indonesia. Kenapa? Karena sila kedua. Tapi dalam bingkai apa? Saya pemimpin tetap sebagai muslim, saya harus menunjukkan muslim yang beriman, bertakwa, karena saya berketuhanan. Jadi Pancasila sebagai ideologi dunia, menurut saya itu narasi yang saya tawarkan. Baik, terima kasih Kang Emil, luar biasa penjelasannya, dan mudah-mudahan ini bisa kita serap semuanya penjelasan dari Kang Emil untuk bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena waktu yang cukup terbatas dan juga masih ada kegiatan yang lain, saya mengucapkan terima kasih Kang Emil sudah bergabung sore hari ini. Pak Gub, sehat selalu Pak Gub. Ya, minal aidin Kang Emil. Minal aidin wal faizin. Lahir batin. Baik. Terima kasih Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil sudah bergabung di webinar Soekarno Baru untuk Indonesia Emas. Baik, kita lanjutkan kembali untuk diskusi kita, masih banyak sekali yang penasaran. Kalau menurut Kang Vicky Satari seperti apa? Tadi pertanyaan juga masih sama. Kira-kira apakah gaungnya Soekarno Baru itu tidak ada atau gimana gitu kira-kira? Seiring tantangan global saat ini. Saya sepakat dengan Kang Emil. Ini kan isinya adalah dengan tantangan kita di era teknologi, media sosial. Ini kan sebetulnya bagaimana kita mengimplementasi nilai-nilai yang disampaikan Bung Karno dalam era hari ini agar relevan. Ini juga budaya bagaimana kita bermedia sosial, bagaimana kita menavigasi jempol, kita membuat teks-teks yang konstruktif, produktif, gitu ya, mengamalkan nilai-nilai luhur tersebut. Ya ini juga harus dipraktekkan, Mas Ervan. Jadi ini yang kadang kita luput, yang rasanya hari ini tantangan kita kalau lalu kan sebetulnya penjajah, seperti yang tadi Kang Emil, ya udah kita melawannya dengan bambu runcing, dengan senjata, kesepakatan bergerilya. Nah, tapi tadi juga di chat ada pertanyaan terkait dengan proxy war, terkait dengan perang digital.
ini kan penyusupan ini banyak dilakukan, framing narasi yang provokatif sampai dengan hoax gitu ya, sampai dengan fitnah ini terjadi. Banyaklah praktek itu dilakukan sebetulnya. Dari mulai mengadu domba melalui sebuah judul berita yang clickbait. Ini kan yang jadi tantangan kita gitu hari ini. Bagaimana pengaruh-pengaruh baik kanan maupun kiri dan politik adu domba ini dihadirkan melalui medium-medium tersebut. Nah, sehingga penting untuk kita memang menarasikan sampai dengan membuat SOP, ya, bagaimana kita berpraktek untuk bisa melakukan itu sehingga kita tidak lagi memperdebatkan ideologi, kita tidak lagi memperdebatkan dasar negara, kita tidak lagi memperdebatkan tujuan akhir Indonesia gitu. Bahwa proses ini yang kita harus jagain bagaimana sehingga tantangan zaman ini memang selalu dijaga dengan nilai-nilai tersebut, dinavigasi dengan ideologi Pancasila gitu dalam semua praktek gitu. Sesederhana kita merasa kita hanya cuman komen dikit berdasarkan kata hatinya padahal sebetulnya terframing dengan judul berita yang provokatif sehingga ada emosi gitu ya di situ, yang kemudian ini yang diharapkan oleh pihak-pihak yang sebetulnya punya kepentingan untuk merusak tatanan negara kita. Kan ini kan Indonesia itu dilihat sebagai negara yang hebat, terlepas dengan apapun kondisinya. Kita bisa lihat tadi disampaikan, Amerika sekarang tantangannya bukan hanya angka positif COVID yang terbesar gitu, karena mungkin bisa dilihat dari bagaimana ketidakpedulian masyarakat gitu ya, ini dengan nilai-nilai kebersamaan, karena mungkin memang dari awal tidak punya fondasi berkenaan dengan gotong royong, tidak ada fondasi berkenaan dengan solidaritas dan kolaborasi gitu. Yang kemudian ujian terbesarnya adalah tadi isu tentang rasisme kan begitu. Ini kan dilihat juga sampai dengan utang negaranya dan seterusnya. Sebenarnya kita baik-baik saja, saya yakini itu. Dan bagaimananya itu tadi, penting hadir anak-anak muda, ya tadi Pak Wakil Bupati juga menyampaikan, yang memang meneladani, mempraktekkan dari mulai pengalaman kewawasan kebinekaannya, bagaimana pengalaman membangun empatinya dengan berkomunitas, berorganisasi gitu, yang positif tentunya, bagaimana juga hadir dengan kreativitas, bukan hanya dari sisi sebagai pelaku, tapi juga sebagai penikmat yang menghargai terkait dengan estetika, terkait dengan hal-hal inovasi dan seterusnya. Ini saya di rumah saya bisa dilihat latar belakang ini bagian dari karyanya Kang Emil nih sebagai ekonomi kreatif arsitek. Kang Emilnya saya udah pergi ya. Ini bagian dari ya tadi seorang kita nggak bisa linear lagi gitu. Ini harus holistik. Kita mendapatkan inspirasi, kita belajar dari manapun gitu ya. Yang paling penting adalah tadi kita tidak lagi memperdebatkan ideologi, memperdebatkan dasar-dasar. Ya. Baik, terima kasih Kang Vicky. Bu Janti mungkin ada komentar terkait dengan bagaimanakah kita tadi pertanyaan, apakah gaung dari semangat Bung Karno ini sudah tidak seperti dulu? Betulkah seperti itu atau gimana? Kalau menurut saya tidak, justru gaungnya semangat Bung Karno itu saat ini lebih memuat, Mas. Jadi banyak orang-orang yang mempelajari buku-buku tentang Bung Karno di perpustakaan Proklamator Bung Karno. Para mahasiswa itu kayaknya lebih antusias Mas saat ini. Baik. Alhamdulillah. Baik. Jadi masih banyak yang antusias untuk menuju ke sana ya, Bu ya? Oke. Ya. Kang Vicky, ini ada pertanyaan lagi yang mungkin bisa dijawab. Halo Kang Vicky. Kaitannya dengan Soekarno, banyak pemikiran yang sebenarnya sangat cemerlang dan mengikuti zaman menempatkan Indonesia berdaulat dan disegani negara lain. Tetapi, ini tadi sudah, mohon maaf. Kita bertanya juga, ini sebenarnya tadi untuk Kang Emil, tapi nggak apa-apa, kita jawab bersama. Secara konkret, apa yang harus kita lakukan untuk mengawali dan mempersiapkan generasi saat ini mencetak menjadi Soekarno baru, terkait dengan pengaruh budaya yang semakin berkembang? Kang Vicky. Ya,
apa yang kita lakukan di organisasi kami di Jejaring kami Indonesia Creative Network, kita membangun Indonesia itu dari kota kabupaten dengan keberagaman, dengan perbedaan. Ini menjadikan kita yakini Indonesia adalah negara bangsa yang kaya, yang narasinya tidak dimiliki oleh bangsa yang lain gitu bahkan. Kemudian ada konsensus bersama bagaimana nilai-nilai ini kemudian diakumulasikan, dikolektifkan menjadi narasi keindonesiaan. Kita sepakati terkait dengan prinsip. Tadi saya sampaikan ada prinsip-prinsip dasar gitu ya sebagai prasyarat. Kita sepakati berkenaan dengan metodologi dan tentunya dengan ramuan-ramuan yang berbeda dari setiap kota kabupaten dan setiap daerah. Dan ini yang mesti ditonjolkan bagaimana kekayaan kita ini dimiliki di setiap daerah. Jadi nggak boleh ada sebuah gerakan, sebuah program, atau sebagai dengan pembangunan yang sifatnya letterless, plek-to-plek gitu, copy-paste gitu. Jadi dari mulai bentuk bangunan, kalau di Jakarta bangunannya A gitu, di daerah harus B. Nggak boleh kalau misalnya airport Banyuwangi itu seperti yang hari ini dibuat oleh Pak Anas gitu. Yang memang arsitekturnya berdasarkan bangunan osing. Di Padang bangunan rumah gadang kan gitu. Itu dari sisi kekayaan itu, keragaman ini hadir di setiap daerah. Tapi kita tahu bahwa ideologi itu semua sama, bicara tentang Pancasila gitu. Baik. Itu yang selalu kita hadirkan dari sisi karya, dari sisi inisiatif gerakan, selalu menjaga kearifan lokal, menjaga kekayaan potensi dari daerah masing-masing, dinarasikan sehingga apapun itu selalu ada subtitle bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Selalu begitu harus kita hadirkan sehingga sederhana itu bisa mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang berbeda. Kita ini tidak bisa egois, tidak bisa memaksakan kehendak kepentingan kelompok sendiri saja, tapi juga sampai dengan tadi kita punya satu rumah bersama namanya Indonesia. Baik, terima kasih Kang Vicky, luar biasa. Jadi sebagai masyarakat Indonesia kita juga harus semangat berkarya, termasuk tadi juga sudah sangat dijelaskan oleh Kang Vicky di awal bahwa banyak sekali karya dari Bung Karno. Nampaknya di sore hari ini juga bergabung seniman patung spesialis Bung Karno, ada Pak Bondan. Selamat sore Pak Bondan. Apa kabar Pak Bondan? Mungkin bisa di-unmute dulu. Mic-nya mungkin bisa di-unmute dulu. Oke, kita masih menunggu Pak Bondan. Bentar. Teman-teman mungkin bisa dibantu atau dari beliaunya sendiri belum di-unmute Pak Bondan, bisa diklik mic-nya. Pak Bondan kira-kira oke, kita masih menunggu Pak Bondan. Oke, kita masih menunggu Pak Bondan. Kita kembali ke Kang Vicky. Kang Vicky, ada pertanyaan juga kaitannya tentang ajaran Bung Karno dari Mas Anang Doni Irawan. Saat ini ajaran Bung Karno atas berdikari menurut Kang Vicky seperti apa? Masih bisakah dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Bisa Mas, sebetulnya banyak yang dilakukan. Cuman tadi publisitas desain media di struktur komunikasi di era teknologi ini kan, media sosial ini tergantung siapa yang paling nyaring. Share of voice-nya paling besar. Share of voice itu bisa didesain sedemikian rupa. Padahal sebetulnya banyak sekali karya-karya kemandirian, keberdikarian dari kreator anak muda, ya bahkan bukan hanya di skala lokal, nasional, bahkan internasional. Ini sudah punya banyak prestasi. Nah, sekali lagi, ini yang perlu tantangan kita tuh itu sebetulnya. Bagaimana bersepakat bersama-sama. Kalaupun kita tidak bisa punya karya, kontribusi kita adalah sebagai amplifier hal-hal yang positif tersebut. Kalau kita memang masih terbatas dari sisi kita punya program produk yang memang terkait dengan hal tersebut, minimal kita bisa membantu nge-reshare, nge-repost, dan seterusnya. Saya rasa saya bisa menyebutkan banyak contoh ya dari karya-karya
anak muda di Indonesia dengan kemandiriannya sukses, bukan hanya di level nasional, juga di level internasional, bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi sampai dengan inspirasi. Itu mungkin, Mas Ed. Baik. Ada tambahan Ibu Janti kaitannya dengan ajaran Bung Karno terkait dengan berdikari ini, apakah masih bisa dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Sebenarnya itu memang untuk berdikari di Indonesia itu perlu. Karena kenapa? Negara Indonesia itu saat ini jangan sampai tergantung dengan negara lain. Kalau Indonesia cerdas, bangsa Indonesia akan mampu memenuhi kebutuhan Indonesia sendiri. Baik, terima kasih Bu Janti. Pak Bondan, apakah sudah bisa terkoneksi dengan kita? Suaranya Pak Bondan? Nampaknya masih belum ya. Bisa diklik unmute-nya. Oh, nampaknya masih belum terkoneksi. Baik, kita lanjut kembali ke Kang Vicky, mungkin bisa dijawab. Oh ya, kita ingatkan sekali lagi masih ada waktu selama 30 menit ke depan untuk para peserta webinar yang ingin bertanya langsung bisa disampaikan melalui live chat ya. Saya Danang dari Gresik. Izin bertanya, Founding Father, Bung Karno kita pernah memberikan clue seperti perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri, dan itu terbukti sehingga Indonesia belum maju sampai saat ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai Soekarno baru untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga bisa menjadi Indonesia seperti pada zaman Bung Karno, disegani dan ditakuti dunia kembali. Menarik ini nampaknya ini. Gimana Kang Vicky? Jadi hindari sifat-sifat yang nggak baperan, yang nggak apalagi istilah-istilah yang ada di netizen ya, istilahnya ini netizen yang maha benar gitu. Ini yang ya kalau kita ngomongin keseharian kita kan itu sebenarnya tantangannya. Jadi kalau misalnya ya, kuncinya solidaritas ini memang kita nggak boleh terlalu banyak ngurusin negatifnya orang, tapi bagaimana positifnya orang ini kita bisa bantu minimal sesederhana itu. Kalau misalnya kitanya belum bisa bikin program atau produk atau karya yang positif. Kita perlu bantuan untuk itu semua. Jadi kalau misalnya ngelihat ada hal positif, share segera. Positif dalam hal ini yang inspiratif ya. Jadi kita ini sudah terlalu banyak berita-berita yang negatif, bahkan cenderung fitnah. Kita ini kekurangan berita baik. Walaupun sumber-sumbernya banyak sekali gitu. Tinggal kita bantu untuk bisa menyebarkan, mendistribusikan, mengamplifikasikan itu. Baik. Ya, terima kasih Kang Vicky. Pak Bondan, selamat sore Pak Bondan. Mic-nya mungkin bisa dinyalakan Pak Bondan. Coba mungkin bisa di-setting ulang, tadi sudah sempat bisa nyala. Biar ada pemikiran kira-kira sebagai salah seorang seniman yang biasanya menciptakan karya patung-patung Bung Karno yang luar biasa ini seperti apa. Oke, Pak Bondan. Ya, ini baru ada suaranya. Oke, Pak Bondan, ini tadi nampaknya menarik, ada pertanyaan dari Sri Kurnia Abdi Pradana. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Dan itu terbukti Indonesia belum maju sampai saat ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai Soekarno baru untuk menyelesaikan program itu? Sehingga menjadi Indonesia seperti pada zaman Bung Karno, disegani dan ditakuti dunia kembali. Apa terima kasih, Pak Bondan? Ya, saya mencoba bahwa Bung Karno punya moto, amal ilmiah, ilmu amaliyah. Jadi kalau kita menimba ilmu setinggi apapun, sehebat apapun tanpa diamalkan, itu tidak ada gunanya. Jadi sebagai generasi penerus Bung Karno, apa yang kita dapat dari bangku sekolah, dari bangku akademisi, harus kita terapkan untuk siapa ya, untuk bangsa ini. Karena dalam Kongres Pemuda kedua, Bung Karno mengatakan, hai para pemuda, jangan pernah tanyakan apa yang bisa negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang kamu bisa
sumbangkan buat negeri ini. Kira-kira seperti itu. Iya, oke. Jadi itu yang menjadi salah satu tantangan kita ya, bagaimana kita sebagai seorang pemuda untuk memberikan sesuatu kepada negeri ini. Kalau menurut Pak Bondan sendiri, apakah sumbangsi para pemuda, khususnya generasi milenial saat ini sudah cukup besarkah terkait dengan harapan baru untuk menjadikan Indonesia maju, atau masih kurang? Saya rasa kita harus semua pemuda ini harus introspeksi. Janganlah kita terlalu larut dalam budaya Barat, karena dalam amanah Trisakti berdaulat di bidang politik, berdikari di bawah dalam ekonomi dan berkepribadian budaya. Ini satu yang nggak boleh kompromi, yaitu budaya. Kita harus bangga. Kita jangan terus-menerus menderita penyakit kronis yang disebut Bung Karno minder. Jangan. Kita tidak boleh rendah diri. Kita harus menggali potensi yang ada pada pemuda ini. Pemuda-pemuda tadi yang disampaikan Kang Emil, kalau nggak salah, Indonesia itu kreatif loh. Ini harus dikembangkan terus. Marilah kita berlomba-lomba dalam hal kebajikan, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya Pak Bondan. Kita harus sumbangkan. Oke. Lanjut kita menjawab pertanyaan ini dari Ratna Lutfitasari. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia pemersatu NKRI, bahkan juga untuk generasi milenial yang bisa memberikan inspiring serta rasa handar beni di era globalisasi. Semoga jasa-jasa Bung Karno akan menjadi Indonesia tetap jaya. Mengapa scapegoating masih saja ada terkait dengan Volkes serta nilai luhur Pancasila? Mohon pencerahan. Kang Vicky ada komentar terkait dengan ini? Halo, Ya. Saya rasa yang kita lakukan semua sebetulnya adalah fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan, keahlian yang kita buat. Nggak mungkin semua seperti Pak Bondan bikin patung gitu kan, karena memang talentnya beliau, ya kan, passionnya beliau ya di situ gitu. Nah, kita sebetulnya ada tantangan dengan new job di era 4.0 ini kan berbeda sekali aktivitas pekerjaan ini. Kita ada web designer, ada content creator, kita banyak sekali pekerjaan-pekerjaan animator, ya, web designer, semualah yang memang related dengan dunia digital. Disitulah sebetulnya kita tantangannya bagaimana si pekerjaan milenial ini betul-betul paham dengan nilai-nilai Bung Karno ini untuk kemudian disiarkan dengan ekspertis masing-masing, diterjemahkan ke ekspertis masing-masing, bahwa media itu bukan lagi hanya 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, bahwa membangun engagement itu menjadi penting hari ini di era media sosial, kan begitu. Konten itu juga strategis untuk kita mengkampanyekan sesuatu gitu, nilai-nilai. Nah, ini yang sebetulnya menjadi tantangan kita, bahwa ideologi Pancasila yang inisiasi diciptakan oleh Bung Karno dengan seluruh tadi ya, banyak sekali bukan hanya sekedar kata-kata menurut saya, tapi prinsip kehidupan, nilai-nilai berbangsa ini sebetulnya hadir dengan narasi dan medium yang memang sesuai dengan zamannya. Itu Mas Eva. Iya, Kang Vicky, tapi kalau kita berbicara saat ini kan perkembangan media sosial semakin banyak. Terlebih tadi mungkin Kang Vicky menjelaskan banyak sekali bagaimana kita bisa berkarya dengan berbagai macam platform digital. Namun di sisi lain, banyak sekali juga hal-hal negatif yang mungkin sangat susah untuk kita bendung. Bahkan ada sebuah kekhawatiran barangkali ketika generasi muda saat ini bisa jadi mungkin tidak tahu bagaimanakah sejarah perjuangan bangsa. Apalagi bagaimana menerapkan, dan banyak sekali konten-konten yang negatif yang mereka buat begitu. Kira-kira seperti apa saran dari Kang Vicky? Kolaborasi, Mas. Jadi bagaimana Perpustakaan Bung Karno, Ibu berkolaborasi dengan anak-anak muda dari teman-teman startup digital gitu ya. Kolaborasi dengan seluruh e-commerce, seluruh fintech, kemudian juga anak teman-teman di kampus yang jurusannya di bidang teknologi informasi, di bidang seni rupa desain, yang tentunya belajar ya dengan keilmuan tadi, kreativitas di era digital ini, itu datang ke Pak Bondan
untuk belajar sebetulnya inspirasi beliau itu bagaimana menerjemahkan karya Bung Karno ke sebuah karya itu seperti apa, kemudian ditranslasi ke medium yang tadi gitu. Jadi kita sebenarnya kata kuncinya adalah kolaborasi menurut saya. Jadi bagaimana terkoneksikan dengan sumber-sumber pengetahuan. Nah, kita yang sadar, kita yang ini udah nggak bisa lagi sendirian, kita harus membuka seluas-luasnya pintu kolaborasi, khususnya anak muda di bidang teknologi, di bidang digital ini, untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai tadi, menerjemahkan nilai-nilainya Bung Karno itu relevan dengan zaman. Karena ke depan kita udah lagi nggak baca buku, tapi juga ya masih ada ya, tapi kan dari sisi karakteristik digital masih ke gadget. Nah, ini tuh semua masuk ke channel-channel yang memang pintu engagement dari anak muda hari ini dan di kemudian hari gitu. Iya, oke. Ya, luar biasa. Terima kasih Kang Vicky. Namanya juga bergabung di sore hari ini ada Bang Saud Situmorang, pegiat anti korupsi, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat sore Bang Saud. Apakah masih bergabung Bang Saud Situmorang? Cukup menarik ini. Bang Saud? Ya, saya. Oke, Bang Saud mungkin bisa ditambahin komentarnya terkait dengan ini tadi loh. Banyak sekali yang mungkin dijelaskan tantangan ke depannya ini bukan hanya paham dan sebagainya, tapi arus globalisasi yang semakin deras. Media sosial, digital yang sudah tidak terbendung bagaimanakah nanti ke depannya. Di sisi lain, kesiapan dari para pemuda yang akan disiapkan untuk menuju Indonesia Emas ini masih dipertanyakan begitu loh. Kira-kira gimana ini Bang Saud? Ya, kalau teknologi, prinsip kan teknologi tidak bisa dihempang ya. Makanya diskusi kita yang pertama itu saya katakan bahwa kecenderungan teknologi itu dari sisi kecepatan itu bisa, dan kapasitinya bisa 2 kali dari yang sebelumnya per 18 bulan. Jadi artinya kalau hari ini kita bisa HD, nanti Super SD, dulu nggak ada orang percaya bahwa setiap orang akan menjadi stasiun TV pada dirinya sendiri gitu. Saya diskusi tahun-tahun 80-an itu. Jadi nggak ada yang percaya tuh bahwa nanti seseorang itu bisa jadi stasiun TV. Jadi maksud saya begini, ketika media kemudian bisa memframing orang, membentuk pikiran orang, ya kalau kita nggak punya pegangan hidup kita dalam hal ini 5 dasar itu, saya selalu mengatakan kuncinya kan keadilan. Makanya kata adil kan 2 kali ya muncul di Pancasila itu. Nah ketika itu kita munculkan, ya adil nggak sih kalau ngomongin orang nggak benar gitu di media? Kan nggak adil kan? Ya, kata lagi, akhirnya saya, sorry kalau belakangan ini saya di penegak hukum, pikiran saya itu masih dipengaruhi oleh hukum. Artinya ideologinya apapun, ketika kemudian hukum itu dilanggar, dia harus tegas. Baik. Nah, hanya itu. Ini kan kemarin Amerika itu karena hukumnya bermain-main kan? Ternyata mereka ngaku negara hukum, tapi hukumnya dipermainkan gitu. Bahkan penegak hukumnya seperti itu gitu. Jadi artinya milenial kita sekarang itu belajarlah peraturan sekecil apapun yang memungkinkan kita tidak melanggar. Kalau di negara lain bahkan botol plastik itu di pinggir jalan tidak hanya ditaruh di tempat-tempat tertentu gitu ya, tapi banyak sehingga tidak membuang plastik sembarangan sehingga pergi ke laut terus dimakan ikan paus kan gitu. Jadi demikian juga sampah gitu ya. Jadi kita mulai dari kompleksitas. Tadi di bagian depan disampaikan ada soal linearitas dan kompleksitas. Memang saat ini anak-anak kita minta tidak berpikir linear saja. Dia harus mulai sedikit lebih kompleks. Harus paham. Nah, dengan media yang ada sekarang, anak-anak bisa memahami, membantu mereka untuk berpikir kompleks. Kompleks itu diantaranya, pada yang saat bersamaan dia harus belajar emisi gas buang, kamu nggak bisa gas motor sembarangan karena itu membuang-buang gas. Pada bagian lain dia harus ngerti bahwa mobil listrik yang efisien, yang murah itu merek apa. Itu yang mungkin kita harus dorong mereka. Sehingga Kang Emil katakan tadi, bagaimana ke depan mereka bisa menjadi lebih berdaya saing. Jangan lupa milenial itu daya saing. Itu yang ketiga disampaikan Kang Emil tadi. Kalau kita tidak punya competitive advantage, ya kita akan rubuh. Competitive advantage yang paling utama itu menurut saya adalah integrity. Integrity itu yang membedakan saya dengan orang lain. Integrity itu yang membedakan Bung Karno dengan tokoh-tokoh lain di dunia.
Itu yang saya pikir yang paling penting untuk ke depan. What is the integrity? Integrity dari sesuatu yang baik, sesuatu yang diajarkan oleh Allah, sesuatu yang taat dengan hukum, etika, kode etik, dan seterusnya. Mungkin itu, Mas. Oke. Baik, terima kasih Bang Saud. Luar biasa tambahannya kaitannya dengan tantangan global ke depannya. Karena waktu juga sudah cukup mepet, kurang 10 menit lagi. Saya persilakan tadi untuk Kang Vicky sebagai closing statement untuk diskusi sore hari ini seperti apa? Silahkan. Halo, Kang Vicky Satari. Baik. Oke, ya silakan Kang. Ya, terima kasih. Jadi saya sepakat dengan tadi disampaikan Bang Saud bahwa ya memang kata kuncinya sekarang menurut saya ya, itu seperti yang tadi juga disampaikan, kita harus memastikan nilai-nilai Bung Karno ini hadir dan terhubung dengan para komunikator, para amplifier, para speaker, para influencer, key opinion leader yang sekarang ini memegang peran penting untuk menyampaikan, mempersepsikan, bahkan tadi memframing publik melalui platform media komunikasi digital. Jadi itu adalah kerja yang menurut saya penting. Kita harus menang di engagement, kita harus menang di voice of share of voice, kita harus menang di indikator-indikator terkait dengan perluasan atau penyampaian berita atau konten. Ya. Jadi itu mungkin menjadi tantangan kita semua. Selain seperti yang saya sampaikan, bagaimana kita merefleksikan perjalanan hidup Bung Karno sehingga bisa mencetuskan banyak nilai ya yang sekarang menjadi pegangan sebuah bangsa kita. Itu penting bagaimana di organisasi kita punya nilai sampai dengan praktek yang bisa menjaga dengan narasi apapun, tapi ujungnya adalah persatuan Indonesia. Ujungnya adalah menjadikan Indonesia bangsa yang besar, yang menghargai perbedaan, yang selalu mengedepankan persamaan hak ya, persamaan kewajiban sebagai warga negara. Sebenarnya sesederhana apapun itu lakukan segera, dan lebih bagus lagi kebaikan yang dikerjakan bersama-sama melalui gerakan kolaborasi, gerakan komunitas. Itu mungkin Mas Ervan, terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih untuk panitia, semua narasumber atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing sore ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Vicky Satari, kita tahan dulu sebentar, nanti kita masih ada sesi foto bersama. Ibu Janti, sebagai kalimat penutup atau closing statement, apa Ibu? Silakan. Iya, ya Mas. Ini untuk menuju Indonesia maju, Perpustakaan Bung Karno bertransformasi, yaitu ada kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan rakyat. Jadi dari membaca terus diaplikasikan, baik itu untuk keterampilan, meningkatkan keterampilan maupun pemikiran-pemikiran yang ada di sini, pemikiran Bung Karno. Dan saya juga ada salah satu mengutip pidatonya Bung Karno pada waktu beliau memperoleh gelar honoris causa dari UGM Yogyakarta 1951. Bunyinya begini, Mas. Ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika dipergunakan untuk mengabdi kepada praktek hidupnya manusia, atau praktek hidupnya bangsa, atau praktek hidupnya dunia kemanusiaan. Baik. Baik. Terima kasih Ibu Janti Suksmarini selaku Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno Kota Blitar atas closing statement-nya. Pak Bondan, singkat saja mungkin closing statement-nya seperti apa di topik sore hari ini, Soekarno Baru untuk Indonesia Emas. Silakan. Bisa dinyalakan lagi Pak Bondan, masih belum nyala mic-nya. Klik unmute. Pak Bondan. Bisa diklik unmute-nya Pak. Mic-nya masih belum dengar.
Ya. Oke, silakan Pak. Gimana kalimat penutupnya? Dalam normal ini sebetulnya relevan dengan apa yang disampaikan Bung Karno di PBB. Buat awal ini membangun dunia baru. Marilah kita bangun dengan kerja yang lebih bagus, lebih disiplin, lebih bermanfaat, kerja untuk Indonesia. Kira-kira begitu. Merdeka. Baik, terima kasih Pak Bondan, seniman luar biasa. Karya-karyanya terkait dengan Bung Karno, dan tak terasa kita sudah 2 jam untuk berdiskusi bersama terkait dengan topik Soekarno Baru untuk Indonesia Emas. Terima kasih untuk semuanya, para penanya, para peserta luar biasa. Dan untuk sesi terakhir ini kami persilakan untuk seluruh para peserta menyalakan atau membuka kameranya untuk kita foto bersama-sama mengabadikan momen yang luar biasa di hari ini, hari kelahiran dari Bung Karno, Sang Proklamator. Silakan untuk semuanya. Kita hitung bersama-sama, panitia monggo bisa di foto. 3, 2, 1. Sekali lagi, bisa dinyalakan semuanya yang belum? 3, 2, 1. Baik, terima kasih para narasumber yang sudah luar biasa memberikan waktunya sore hari ini. Kang Vicky Satari, terima kasih. Pak Bondan, terima kasih. Kemudian juga Bu Janti, terima kasih luar biasa. Bang Saud Sitomorang juga terima kasih sudah memberikan masukan. Tadi sebelumnya ada Kang Hengki, kemudian juga ada Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, juga luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah menyempatkan untuk bergabung di sore hari ini. Baik, para peserta webinar perlu kita cermati sebagai generasi milenial dan penerus bangsa. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menerapkan ajaran leluhur pendiri bangsa, salah satunya Bung Karno. Mungkin dulu Bung Karno bukan hanya satu. Nah, maksud kami mungkin dulu Bung Karno memang hanya satu, tapi dengan jutaan pemuda Indonesia saat ini yang berpegang teguh terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melaksanakan seluruh ajarannya, bukan tidak mungkin akan muncul Soekarno baru untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya Irfan Wahyudin pamit, mohon maaf atas seluruh tutur kata yang mungkin kurang berkenan, dan insya Allah kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, masih dalam suasana bulan Bung Karno. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan merdeka bersama-sama. 3, 2, 1. Merdeka! Terima kasih. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti tiap hari digembleng oleh keadaan. Hanya dengan jalan demikianlah kita bisa menjadi satu bangsa yang benar-benar bangsa kosong kawat balung. Persatukan kita. Pancasila adalah dasar negaranya di bumi pertiwi, di bumi ini. Berkibarlah Indonesiaku di seluruh penjuru negeri, bangkitkan
Ngakuin binean anu orang. Ayo sukses juga. Tapi lagi